Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Julia dari SMP Negeri 6 Kota Magelang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran PPKN. Selamat menyaksikan. Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah judul dari bab 5 khusus untuk kelas 8 semester 2. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kita lihat dulu peta konsepnya. Peta konsep yang akan kita bahas hari ini adalah yang bagian A, makna Sumpah Pemuda. Kemudian yang bagian B, arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia. Kompetensi dasarnya adalah memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dalam nilai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, melaksanakan nilai-nilai perjuangan tokoh Sumpah Pemuda tahun 1928. Makna dari Sumpah Pemuda. 1. Peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Kehadiran organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 sering dianggap sebagai kelahiran kaum maju yang ingin memperluas pendidikan dan pengajaran, sehingga generasi muda mendapat peluang yang lebih banyak untuk memasuki sekolah-sekolah modern. Organisasi-organisasi kepemudaan daerah yang pertama adalah Trikoro Darmo. Perkumpulan ini dibentuk oleh para mahasiswa Skopje. Penggeraknya adalah Dr. Saktiman Widjo Sanjoyo. Pada tanggal 7 Maret 1915, mereka mendirikan Trikoro Darmo yang berarti 3 tujuan mulia. Para anggota berasal dari Jawa, Bali, dan Lombok, dan merupakan cikal bakal organisasi Jogja. Trikoro Darmo memiliki asas-asas sebagai berikut. A. Menyelenggarakan pertalian antar murid Bumi Putra di berbagai sekolah. B. Mengusahakan peningkatan pengetahuan umum bagi para anggotanya. C. Membangkitkan minat dan mempertajam rasa terhadap bahasa dan budaya di wilayah Indonesia. Pada kongres pertama di Solo tahun 1918, Trikoro Darmo berubah nama menjadi Jogja dengan maksud untuk menarik simpati golongan dari Sunda, Jawa, dan Madura. Pada kongres tahun 1926 di Solo, perkumpulan Trikoro Darmo berubah haluan dengan menekankan tujuan, yaitu memajukan rasa persatuan dan kesatuan para anggotanya dengan semua golongan bangsa Indonesia. Yang kedua, bekerja sama dengan perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia lainnya. Yang ketiga, turut serta dalam penyebaran dan memperkuat paham-paham keindonesiaan. Jong Sumatran Band, itu yang kedua. Pada tanggal 9 Desember 1917, Jong Sumatran Band berdiri. Para pemimpinnya terdapat Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Nasir Pamuncak. Tujuannya mempererat hubungan antar siswa asal Sumatera. B. Mengajari para pemuda agar menjadi pemimpin. C. Mengembangkan budaya Sumatera. 3. Organisasi kepemudaan lainnya. Kehadiran Jogja dan Jong Sumatera Band mendorong para pemuda untuk membentuk organisasi daerah lainnya seperti Jong Minahasa, Jong Metak, dan Jong Celebes. Tahun 1927, para pemuda Bandung mendirikan perkumpulan Jong Indonesia yang kemudian berubah menjadi Pemuda Indonesia pada tahun 1927 bulan Desember. Salah satu pendirinya dari perkumpulan adalah Sultan Syahrir. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dan Perhimpunan Indonesia. Ini pada tahun 1926 di Jakarta dibentuk PPI. Kemudian dibentuk juga Perhimpunan Indonesia dengan tujuan Indonesia Periodiknya berubah namanya menjadi PPI. Penyelenggaraan Kongres Pemuda 1. Tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 berlangsung rapat besar para pemuda, kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda 1. Ketuanya adalah Muhammad Tam.
Beberapa hasil diantaranya adalah ini, ya, mencapai jalan untuk membina perkumpulan pemuda yang tunggal dengan membentuk sebuah badan sentral yang bermaksud memajukan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antar perkumpulan. Berikutnya, kongres ini juga membahas masalah persatuan, agenda yang utamanya. Dalam kongres ini diambil suatu keputusan yang sangat besar, yaitu penetapan bahasa persatuan. Pilihan bahasa yang diajukan adalah bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Hasil Kongres Pemuda I mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot, itu diantaranya. Kemudian yang berikutnya adalah Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928. Kongres ini diketuai oleh Subordo Joyo Kusuma. Panitia Kongres ini adalah panitia Kongres. Kalian juga bisa lihat di buku paket. Kemudian pembahasannya ada rapat pertama tanggal 27, rapat kedua tanggal 28, dan rapat ketiga. Hasil keputusannya diantaranya hasilnya adalah tentang rumusan Sumpah Pemuda. Kemudian isi Sumpah Pemuda. Setelah menetapkan Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda ini juga menetapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Naskah keputusan Sumpah Pemuda yang kita kenal sekarang menjadi Sumpah Pemuda. Dalam Kongres Pemuda ini terdapat suatu hal yang sangat bersejarah, yaitu pertama kalinya diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia oleh W.R. Supratman. Lagu itu dibawakan secara instrumentalia tanpa syair dengan alat musik biola. Dipublikasikan tahun 1928 dalam media cetak surat kabar Sinpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda, tetapi para pemuda tetap terus. B. Arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan bangsa Indonesia. Di antaranya adalah wadah sebagai wujud dari nasionalisme terhadap bangsa dan negara. Sumpah Pemuda merupakan miniatur Bhinneka Tunggal Ika, karena para pemuda dan pelajar berasal dari berbagai daerah memiliki suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda. Ini bisa terlihat dari ikrar Sumpah Pemuda itu, satu nusa, satu bangsa, satu bangsa. Perjuangan para pemuda dapat dilihat dari usaha mereka menyatukan visi dan misi menuju Indonesia merdeka. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka adalah satu. Para pemuda telah bertekad untuk bersatu dan berjuang bersama demi tegaknya Indonesia merdeka yang telah lama dicita-citakan. Para pemuda. Naskah Sumpah Pemuda memiliki kaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu disebutkan bahwa para pemuda bersumpah memiliki nusa, bangsa, dan bahasa yang satu, di mana terdapat suatu kesatuan bersama yang tercermin dalam Sumpah Pemuda. Satu nusa bermakna satu wilayah atau satu tanah air. Satu bangsa berarti satu kesatuan suku bangsa Indonesia yang memiliki keragaman. Kemudian bahasa, Indonesia memiliki beragam bahasa. Meski demikian, para pemuda menyatakan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Contoh-contoh dari penerapan apa yang ada dalam Sumpah Pemuda, bentuknya pengamalannya adalah misalnya di sini patriotisme. Satu di antaranya ikut serta dalam upacara bendera. Nilai kegotong royongan, misalnya kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar rumah. Nilai cinta tanah air, misalnya menggunakan produk dalam negeri. Nilai musyawarah, misalnya aktif dalam kegiatan pemilihan ketua kelas atau pemilihan ketua RT. Nilai persatuan, tidak suka bertengkar. Nilai kekeluargaan, contohnya berserta dalam belajar kelompok. Nilai kerjasama, mengerjakan tugas secara bersama. Nilai kerukunan, misalnya menjenguk teman yang sakit. Nilai tanggung jawab, misalnya mengerjakan tugas sekolah atau PR.
Nilai cinta damai tidak suka membuat malu. Implementasinya dalam semangat Sumpah Pemuda, beberapa di antaranya, seluruh pemuda dan rakyat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan tidak berniat untuk mengubahnya. Kemudian bisa juga seluruh pemuda rakyat Indonesia mengutamakan kehidupan berbangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe. Julia akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.